Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor, atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF tanpa diduga mendatangi kediaman Dedi Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan AF kepada Dedi Mulyadi. Cenah abah semalam teh nangis ketemu AF, kata Dedi Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. Saya mah enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu, kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Ia menyebut, AF cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya AF. AF kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin saran bapak, kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada AF. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Ngomongna teh muter-muter wi, kudu kumaha atuh, kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada AF hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Abah teh ngan ngelingan, menyadarkan, si AF hungkul, kata Rudy Pelor kepada Dedi Mulyadi. AF dikawal 4 pengacara. Rudy Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, AF di Lembur Pakuan,
rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Malam teh anak, Aep, datang, kata pria yang akrab disapa Abah tersebut. Dedi Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudy Pelor dan Aep, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Saya ges lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang setengah 3, kata Dedi Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudy bercerita, kedatangan Aep tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya. Aep, sempat telepon saya juga, kata Dedi Mulyadi dikutip tribunnews.bogor.com dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping Aep. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal Aep itu 3 wanita dan 1 laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan Aep. Hayang, ingin, ngobrol jeung anak teh kumaha, carana, gimana caranya? Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi, pengacara, kata Rudy. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran abis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju. Maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring, saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016.
Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang menangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat di sidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka. Sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu,
Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purn Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor, atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF tanpa diduga mendatangi kediaman Dedi Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan AF kepada Dedi Mulyadi. Cenah abah semalam teh nangis ketemu AF, kata Dedi Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. Saya mah enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu, kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Ia menyebut, AF cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya AF. AF kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin saran bapak, kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada AF.
Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Ngomongna teh muter-muter wi. Kudu kumaha atuh, kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada Aep hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Abah teh ngan ngelingan, menyadarkan, si Aep hungkul, kata Rudy Pelor kepada Deddy Mulyadi. Aep dikawal 4 pengacara. Rudy Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, Aep di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Malam teh anak, Aep, datang, kata pria yang akrab disapa Abah tersebut. Deddy Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudy Pelor dan Aep, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Saya geus lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang setengah 3, kata Deddy Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudy bercerita, kedatangan Aep tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, Aep, sempat telepon saya juga, kata Deddy Mulyadi dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat, kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping Aep. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal Aep itu 3 wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan Aep. Hayang, ingin, ngobrol jeung anak teh kumaha, carana, gimana caranya? Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi, pengacara, kata Rudy. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran abis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring, saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon.
Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua, polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat disidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka. Sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki,
Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purn Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi. Penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor, atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF tanpa diduga mendatangi kediaman Dedi Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan AF kepada Dedi Mulyadi. Cenah abah semalam teh nangis ketemu AF, kata Dedi Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis.
Namun, putranya Aep yang menangis sambil memeluknya. Saya mah enggak nangis. Aep yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu, kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, Aep cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudi melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya Aep. Aep kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin saran bapak, kata Rudi Pelor mengulang ucapannya kepada Aep. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Ngomongna teh muter-muter wi. Kudu kumaha atuh, kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada Aep hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Abah teh ngan ngelingan, menyadarkan, si Aep hunggul, kata Rudi Pelor kepada Deddy Mulyadi. Aep dikawal 4 pengacara. Rudi Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, Aep di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Malam teh anak, Aep, datang, kata pria yang akrab disapa Abah tersebut. Deddy Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudi Pelor dan Aep, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Saya ges lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang setengah 3, kata Deddy Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudi bercerita, kedatangan Aep tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, Aep, sempat telepon saya juga, kata Deddy Mulyadi dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Rudi Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping Aep. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal Aep itu 3 wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan Aep. Hayang, ingin, ngobrol jeung anak teh kumaha, carana, gimana caranya? Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi, pengacara, kata Rudi. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran habis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring, saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak,
Disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Darah sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat disidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya.
ada dua anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Dua orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purn Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi. Penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor, atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon,
Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF tanpa diduga mendatangi kediaman Deddy Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan AF kepada Deddy Mulyadi. "Cenah abah semalam teh nangis ketemu AF," kata Deddy Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. "Saya mah enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu," kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, AF cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya AF. "AF kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin saran bapak," kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada AF. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. "Ngomongna teh muter-muter wi. Kudu kumaha atuh," kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada AF hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. "Abah teh ngan ngelingan, menyadarkan, si AF hunggul," kata Rudy Pelor kepada Deddy Mulyadi. AF dikawal 4 pengacara. Rudy Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, AF di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. "Malam teh anak, AF, datang," kata pria yang akrab disapa Abah tersebut. Deddy Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudy Pelor dan AF, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. "Saya geus lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang setengah 3, kata Deddy Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudy bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, AF, sempat telepon saya juga, kata Deddy Mulyadi dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. "Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping AF." Ia menyebut, 4 orang yang mengawal AF itu 3 wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan AF. "Hayang, ingin, ngobrol jeung anak teh kumaha, carana, gimana caranya? Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi pengacara," kata Rudy. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran abis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. "Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah Kalap teringat kembali memori masa lalu," kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, "Nyari kemana ya Pak?
Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring, saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat disidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi.
Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purn Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF,
diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor, atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF tanpa diduga mendatangi kediaman Deddy Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan AF kepada Deddy Mulyadi. "Cenah abah semalam teh nangis ketemu AF," kata Deddy Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. "Saya mah enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu," kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, AF cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya AF. "AF kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin saran bapak," kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada AF. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. "Ngomongna teh muter-muter wi. Kudu kumaha atuh," kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada AF hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. "Abah teh ngan ngelingan, menyadarkan, si AF hungkul," kata Rudy Pelor kepada Deddy Mulyadi. AF dikawal 4 pengacara. Rudy Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, AF di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. "Malam teh anak, AF, datang," kata pria yang akrab disapa Abah tersebut. Deddy Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudy Pelor dan AF, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. "Saya geus lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang setengah 3, kata Deddy Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudy bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, AF, sempat telepon saya juga, kata Deddy Mulyadi dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. "Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping AF." Ia menyebut, 4 orang yang mengawal AF itu 3 wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan AF. "Hayang, ingin, ngobrol jeung anak teh kumaha, carana, gimana caranya? Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi pengacara," kata Rudy. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran abis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia,
Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring, saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil,
kata Aldi saat di sidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purn Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang.
Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor, atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF tanpa diduga mendatangi kediaman Dedi Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan AF kepada Dedi Mulyadi. "Cenah abah semalam teh nangis ketemu AF," kata Dedi Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. "Saya mah enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu," kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Ia menyebut, AF cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya AF. "AF kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin saran bapak," kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada AF. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. "Ngomongna teh muter-muter wi. Kudu kumaha atuh," kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada AF hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. "Abah teh ngan ngelingan, menyadarkan, si AF hungkul," kata Rudy Pelor kepada Dedi Mulyadi. AF dikawal 4 pengacara. Rudy Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, AF di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. "Malam teh anak, AF, datang," kata pria yang akrab disapa Abah tersebut. Dedi Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudy Pelor dan AF, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. "Saya geus lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang 2:30, 2:30, kata Dedi Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudy bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, AF, sempat telepon saya juga, kata Dedi Mulyadi dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. "Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping AF." Ia menyebut, 4 orang yang mengawal AF itu 3 wanita dan 1 laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan AF. "Hayang, ingin, ngobrol jeung anak teh kumaha, carana, gimana caranya? Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi, pengacara," kata Rudy. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran habis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK,
Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring, saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya.
Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat disidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka. Sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purn, Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa. Termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi,
Ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Maxi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor, atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF tanpa diduga mendatangi kediaman Dedi Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan AF kepada Dedi Mulyadi. "Cenah abah semalam teh nangis ketemu AF," kata Dedi Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. "Saya mah enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu," kata dia dikutip tribunnews.bogor.com dari tayangan YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Ia menyebut, AF cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya AF. "AF kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin saran bapak," kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada AF. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. "Ngomongna teh muter-muter wi. Kudu kumaha atuh," kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada AF hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. "Abah teh ngan ngelingan, menyadarkan, si AF hunggul," kata Rudy Pelor kepada Dedi Mulyadi. AF dikawal 4 pengacara. Rudy Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, AF di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. "Malam teh anak, AF, datang," kata pria yang akrab disapa abah tersebut. Dedi Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudy Pelor dan AF, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. "Saya geus lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang setengah 3, kata Dedi Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudy bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya. AF sempat telepon saya juga, kata Dedi Mulyadi dikutip tribunnews.bogor.com dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. "Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping AF." Ia menyebut, 4 orang yang mengawal AF itu 3 wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan AF. "Hayang, ingin, ngobrol jeung anak teh kumaha, carana, gimana caranya? Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi pengacara," kata Rudy. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran habis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon.
Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring, saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Darah sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana.
Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat disidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka. Sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purn, Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa. Termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia.
Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor, atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF tanpa diduga mendatangi kediaman Dedi Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan AF kepada Dedi Mulyadi. "Cenah abah semalam teh nangis ketemu AF," kata Dedi Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. "Saya mah enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu," kata dia dikutip tribunnews.bogor.com dari tayangan YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Ia menyebut, AF cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya AF. "AF kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin saran bapak," kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada AF. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. "Ngomongna teh muter-muter wi. Kudu kumaha atuh," kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada AF hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. "Abah teh ngan ngelingan, menyadarkan, si AF hunggul," kata Rudy Pelor kepada Dedi Mulyadi. AF dikawal 4 pengacara. Rudy Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, AF di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. "Malam teh anak, AF, datang," kata pria yang akrab disapa Abah tersebut. Dedi Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudy Pelor dan AF, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. "Saya geus lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang setengah 3, kata Dedi Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudy bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, AF, sempat telepon saya juga, kata Dedi Mulyadi dikutip tribunnews.bogor.com dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. "Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping AF." Ia menyebut, 4 orang yang mengawal AF itu 3 wanita dan 1 laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan AF. "Hayang, ingin, ngobrol jeung anak teh kumaha, carana, gimana caranya?"
Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi pengacara, kata Rudi. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran abis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah Kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring. Saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas,
jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat disidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purn Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan,
ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor, atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF tanpa diduga mendatangi kediaman Dedi Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan AF kepada Dedi Mulyadi. Cenah abah semalam teh nangis ketemu AF, kata Dedi Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. Saya mah enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu, kata dia dikutip tribunnews.bogor.com dari tayangan YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Ia menyebut, AF cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya AF. AF kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin saran bapak, kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada AF. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Ngomongna teh muter-muter wi, kudu kumaha atuh, kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada AF hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Abah teh ngan ngelingan, menyadarkan, si AF hungkul, kata Rudy Pelor kepada Dedi Mulyadi. AF dikawal 4 pengacara. Rudy Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, AF di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Malam teh anak, AF, datang, kata pria yang akrab disapa Abah tersebut. Dedi Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudy Pelor dan AF, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Saya ges lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang setengah 3, kata Dedi Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudy bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, AF, sempat telepon saya juga,
kata Deddy Mulyadi dikutip tribunnews.bogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping Aep. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal Aep itu 3 wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan Aep. Hayang, ingin, ngobrol jeung anak teh kumaha, carana, gimana caranya? Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi, pengacara, kata Rudy. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran abis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring, saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang,
kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat di sidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon.
Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi. Penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor, atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF tanpa diduga mendatangi kediaman Dedi Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan AF kepada Dedi Mulyadi. Cenah abah semalam teh nangis ketemu AF, kata Dedi Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. Saya mah enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu, kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Ia menyebut, AF cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya AF. AF kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin saran bapak, kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada AF. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Ngomongna teh muter-muter wi. Kudu kumaha atuh, kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada AF hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Abah teh ngan ngelingan, menyadarkan, si AF hungkul, kata Rudy Pelor kepada Dedi Mulyadi. AF dikawal 4 pengacara. Rudy Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, AF di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Malam teh anak, AF, datang, kata pria yang akrab disapa abah tersebut. Dedi Mulyadi mengatakan,
Saat pertemuan Rudy Pelor dan Aep, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Saya geus lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang setengah 3, kata Dedi Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudy bercerita, kedatangan Aep tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya. Aep, sempat telepon saya juga, kata Dedi Mulyadi dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping Aep. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal Aep itu 3 wanita dan 1 laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan Aep. Hayang, ingin, ngobrol jeung anak teh kumaha, carana, gimana caranya? Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi, pengacara, kata Rudy. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran abis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring. Saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya,
Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat di sidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana.
Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. "Kami foto ada dokumentasinya," kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. "Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan," kata Ibtu Rudiana. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. "Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua," kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. "Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima," katanya. "Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi," sambung Arianto. Meski tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu, Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor, atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF tanpa diduga mendatangi kediaman Dedi Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan AF kepada Dedi Mulyadi. "Cenah abah semalam teh nangis ketemu AF," kata Dedi Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. "Saya mah enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu," kata dia dikutip tribunnews.bogor.com dari tayangan YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Ia menyebut, AF cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya AF. "AF kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin saran bapak," kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada AF. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. "Ngomongna teh muter-muter wi.
Kudu kumaha atuh, kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada Aep hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Abah teh ngan ngelingan, menyadarkan, si Aep hunggul, kata Rudy Pelor kepada Dedi Mulyadi. Aep dikawal 4 pengacara. Rudy Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, Aep di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Malam teh anak, Aep, datang, kata pria yang akrab disapa Abah tersebut. Dedi Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudy Pelor dan Aep, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Saya geus lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang setengah 3, kata Dedi Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudy bercerita, kedatangan Aep tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, Aep, sempat telepon saya juga, kata Dedi Mulyadi dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat, kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping Aep. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal Aep itu 3 wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan Aep. Hayang, ingin, ngobrol jeung anak teh kumaha, carana, gimana caranya? Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi, pengacara, kata Rudy. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran abis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah Kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring, saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon.
Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua, polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Gara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat disidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa,
Tambahnya, Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purn Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor, atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF tanpa diduga mendatangi kediaman Dedi Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan AF kepada Dedi Mulyadi. "Cenah abah semalam teh nangis ketemu AF," kata Dedi Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. "Saya mah enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu,"
kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, Aep cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudi melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya Aep. Aep kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin saran bapak, kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada Aep. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Ngomongna teh muter-muter wi. Kudu kumaha atuh, kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada Aep hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Abah teh ngan ngelingan, menyadarkan, si Aep hungkul, kata Rudy Pelor kepada Deddy Mulyadi. Aep dikawal 4 pengacara. Rudy Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, Aep di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Malam teh anak, Aep, datang, kata pria yang akrab disapa Abah tersebut. Deddy Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudy Pelor dan Aep, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Saya ges lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang setengah 3, kata Deddy Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudi bercerita, kedatangan Aep tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, Aep, sempat telepon saya juga, kata Deddy Mulyadi dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat, kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping Aep. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal Aep itu 3 wanita dan 1 laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan Aep. Hayang, ingin, ngobrol jeung anak teh kumaha, carana, gimana caranya? Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi, pengacara, kata Rudy. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran abis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah Kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring. Saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali,
Pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat disidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua.
Dua orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purn Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor, atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor.
Aep tanpa diduga mendatangi kediaman Deddy Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan Aep kepada Deddy Mulyadi. "Cenah abah semalam teh nangis ketemu Aep," kata Deddy Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya Aep yang menangis sambil memeluknya. "Saya mah enggak nangis. Aep yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu," kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, Aep cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya Aep. "Aep, kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin saran bapak," kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada Aep. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. "Ngomongna teh muter-muter wi. Kudu kumaha atuh," kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada Aep hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. "Abah teh ngan ngelingan, menyadarkan, si Aep hungkul," kata Rudy Pelor kepada Deddy Mulyadi. Aep dikawal 4 pengacara. Rudy Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, Aep di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. "Malam teh anak, Aep, datang," kata pria yang akrab disapa Abah tersebut. Deddy Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudy Pelor dan Aep, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. "Saya geus lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang setengah 3, kata Deddy Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudy bercerita, kedatangan Aep tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya. "Aep sempat telepon saya juga," kata Deddy Mulyadi dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. "Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping Aep." Ia menyebut, 4 orang yang mengawal Aep itu 3 wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan Aep. "Hayang, ingin, ngobrol jeung anak teh kumaha, carana, gimana caranya? Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi pengacara," kata Rudy. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran abis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. "Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah Kalap teringat kembali memori masa lalu," kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, "Nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring,
Saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat disidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi.
Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purn Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi. Penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor,
atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF tanpa diduga mendatangi kediaman Deddy Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan AF kepada Deddy Mulyadi. "Cenah abah semalam teh nangis ketemu AF," kata Deddy Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. "Saya mah enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu," kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, AF cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya AF. "AF kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin saran bapak," kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada AF. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. "Ngomongna teh muter-muter wi. Kudu kumaha atuh," kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada AF hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. "Abah teh ngan ngelingan, menyadarkan, si AF hungkul," kata Rudy Pelor kepada Deddy Mulyadi. AF dikawal 4 pengacara. Rudy Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, AF di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. "Malam teh anak, AF, datang," kata pria yang akrab disapa Abah tersebut. Deddy Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudy Pelor dan AF, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. "Saya geus lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang setengah 3, kata Deddy Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudy bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, AF, sempat telepon saya juga, kata Deddy Mulyadi dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. "Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping AF." Ia menyebut, 4 orang yang mengawal AF itu 3 wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan AF. "Hayang, ingin, ngobrol jeung anak teh kumaha, carana, gimana caranya? Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi pengacara," kata Rudy. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran abis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. "Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya.
Aldi udah kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, "Nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring, saya mau fight dengan Pak Rudiana," kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. "Tentunya ada upaya kami," kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. "Tidak disiksa," tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. "Kami foto ada dokumentasinya," kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. "Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan," kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua, polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. "Kami disiksa, diinjak, ditendang," bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. "Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat di sidang PK Saka Tatal.
Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purn, Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi. Penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang.
Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor, atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF tanpa diduga mendatangi kediaman Dedi Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan AF kepada Dedi Mulyadi. "Cenah abah semalam teh nangis ketemu AF," kata Dedi Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. "Saya mah enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu," kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Ia menyebut, AF cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya AF. "AF kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin saran bapak," kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada AF. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. "Ngomongna teh muter-muter wi. Kudu kumaha atuh," kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada AF hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. "Abah teh ngan ngelingan, menyadarkan, si AF hunggul," kata Rudy Pelor kepada Dedi Mulyadi. AF dikawal 4 pengacara. Rudy Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, AF di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. "Malam teh anak, AF, datang," kata pria yang akrab disapa Abah tersebut. Dedi Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudy Pelor dan AF, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. "Saya geus lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang 2:30, 2:30, kata Dedi Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudy bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, AF, sempat telepon saya juga, kata Dedi Mulyadi dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. "Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping AF." Ia menyebut, 4 orang yang mengawal AF itu 3 wanita dan 1 laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan AF. "Hayang, ingin, ngobrol jeung anak teh kumaha, carana, gimana caranya? Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi pengacara," kata Rudy. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran abis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya,
Tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring. Saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon.
Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat di sidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purn, Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya.
Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Maxi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor, atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF tanpa diduga mendatangi kediaman Dedi Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan AF kepada Dedi Mulyadi. "Cenah abah semalam teh nangis ketemu AF," kata Dedi Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. "Saya mah enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu," kata dia dikutip tribunnews.bogor.com dari tayangan YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Ia menyebut, AF cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya AF. "AF kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin saran bapak," kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada AF. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. "Ngomongna teh muter-muter wi. Kudu kumaha atuh," kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada AF hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. "Abah teh ngan ngelingan, menyadarkan, si AF hunggul," kata Rudy Pelor kepada Dedi Mulyadi. AF dikawal 4 pengacara. Rudy Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, AF di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. "Malam teh anak, AF, datang," kata pria yang akrab disapa Abah tersebut. Dedi Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudy Pelor dan AF, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. "Saya geus lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang setengah 3, kata Dedi Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudy bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, AF, sempat telepon saya juga, kata Dedi Mulyadi dikutip tribunnews.bogor.com dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. "Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping AF." Ia menyebut, 4 orang yang mengawal AF itu 3 wanita dan 1 laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan AF. "Hayang, ingin, ngobrol jeung anak teh kumaha, carana, gimana caranya? Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi pengacara," kata Rudy. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran abis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui,
Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring, saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Darah sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana.
Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat disidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka. Sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purn, Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa. Termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia.
Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor, atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF tanpa diduga mendatangi kediaman Dedi Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan AF kepada Dedi Mulyadi. "Cenah abah semalam teh nangis ketemu AF," kata Dedi Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. "Saya mah enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu," kata dia dikutip tribunnews.bogor.com dari tayangan YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Ia menyebut, AF cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya AF. "AF kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin saran bapak," kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada AF. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. "Ngomongna teh muter-muter wi. Kudu kumaha atuh," kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada AF hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. "Abah teh ngan ngelingan, menyadarkan, si AF hunggul," kata Rudy Pelor kepada Dedi Mulyadi. AF dikawal 4 pengacara. Rudy Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, AF di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. "Malam teh anak, AF, datang," kata pria yang akrab disapa Abah tersebut. Dedi Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudy Pelor dan AF, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. "Saya geus lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang setengah 3, kata Dedi Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudy bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, AF, sempat telepon saya juga, kata Dedi Mulyadi dikutip tribunnews.bogor.com dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. "Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping AF." Ia menyebut, 4 orang yang mengawal AF itu 3 wanita dan 1 laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan AF. "Hayang, ingin, ngobrol jeung anak teh kumaha, carana, gimana caranya?"
Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi pengacara, kata Rudi. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran abis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah Kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring, saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas,
jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat dua anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat disidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkar Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purn, Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan,
ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor, atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF tanpa diduga mendatangi kediaman Dedi Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan AF kepada Dedi Mulyadi. Cenah abah semalam teh nangis ketemu AF, kata Dedi Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. Saya mah enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu, kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Ia menyebut, AF cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya AF. AF kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin saran bapak, kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada AF. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Ngomongna teh muter-muter wi. Kudu kumaha atuh, kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada AF hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Abah teh ngan ngelingan, menyadarkan, si AF hungkul, kata Rudy Pelor kepada Dedi Mulyadi. AF dikawal 4 pengacara. Rudy Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, AF di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Malam teh anak, AF, datang, kata pria yang akrab disapa abah tersebut. Dedi Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudy Pelor dan AF, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Saya geus lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang setengah 3, kata Dedi Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudy bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, AF, sempat telepon saya juga,
kata Deddy Mulyadi dikutip tribunnews.bogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping Aep. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal Aep itu 3 wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan Aep. Hayang, ingin, ngobrol jeung anak teh kumaha, carana, gimana caranya? Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi, pengacara, kata Rudy. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran abis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring, saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang,
kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat di sidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon.
Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi. Penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor, atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF tanpa diduga mendatangi kediaman Dedi Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan AF kepada Dedi Mulyadi. Cenah abah semalam teh nangis ketemu AF, kata Dedi Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. Saya mah enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu, kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Ia menyebut, AF cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya AF. AF kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin saran bapak, kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada AF. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Ngomongna teh muter-muter wi. Kudu kumaha atuh, kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada AF hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Abah teh ngan ngelingan, menyadarkan, si AF hungkul, kata Rudy Pelor kepada Dedi Mulyadi. AF dikawal 4 pengacara. Rudy Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, AF di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Malam teh anak, AF, datang, kata pria yang akrab disapa abah tersebut. Dedi Mulyadi mengatakan,
saat pertemuan Rudy Pelor dan Aep, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Saya geus lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang setengah 3, kata Dedi Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudy bercerita, kedatangan Aep tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya. Aep sempat telepon saya juga, kata Dedi Mulyadi dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping Aep. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal Aep itu 3 wanita dan 1 laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan Aep. Hayang, ingin, ngobrol jeung anak teh kumaha, carana, gimana caranya? Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi, pengacara, kata Rudy. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran abis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring. Saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya,
Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat di sidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana.
Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. "Kami foto ada dokumentasinya," kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. "Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan," kata Ibtu Rudiana. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. "Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua," kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor, atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF tanpa diduga mendatangi kediaman Dedi Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan AF kepada Dedi Mulyadi. "Cenah abah semalam teh nangis ketemu AF," kata Dedi Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. "Saya mah enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu," kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Ia menyebut, AF cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya AF. "AF kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin saran bapak," kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada AF. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. "Ngomongna teh muter-muter wi.
Kudu kumaha atuh, kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada Aep hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Abah teh ngan ngelingan, menyadarkan, si Aep hunggul, kata Rudy Pelor kepada Deddy Mulyadi. Aep dikawal 4 pengacara. Rudy Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, Aep di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Malam teh anak, Aep, datang, kata pria yang akrab disapa Abah tersebut. Deddy Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudy Pelor dan Aep, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Saya geus lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang setengah 3, kata Deddy Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudy bercerita, kedatangan Aep tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, Aep, sempat telepon saya juga, kata Deddy Mulyadi dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat, kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping Aep. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal Aep itu 3 wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan Aep. Hayang, ingin, ngobrol jeung anak teh kumaha, carana, gimana caranya? Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi, pengacara, kata Rudy. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran abis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring, saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon.
Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua, polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang menangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat disidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa,
Tambahnya, Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor, atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF tanpa diduga mendatangi kediaman Dedi Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan AF kepada Dedi Mulyadi. "Cenah abah semalam teh nangis ketemu AF," kata Dedi Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. "Saya mah enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu,"
kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, Aep cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudi melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya Aep. Aep kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin saran bapak, kata Rudi Pelor mengulang ucapannya kepada Aep. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Ngomongna teh muter-muter wi. Kudu kumaha atuh, kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada Aep hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Abah teh ngan ngelingan, menyadarkan, si Aep hunggul, kata Rudi Pelor kepada Deddy Mulyadi. Aep dikawal 4 pengacara. Rudi Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, Aep di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Malam teh anak, Aep, datang, kata pria yang akrab disapa Abah tersebut. Deddy Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudi Pelor dan Aep, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Saya geus lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang 2:30, 2:30, kata Deddy Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudi bercerita, kedatangan Aep tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, Aep, sempat telepon saya juga, kata Deddy Mulyadi dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Rudi Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat, kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping Aep. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal Aep itu 3 wanita dan 1 laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan Aep. Hayang, ingin, ngobrol jeung anak teh kumaha, carana, gimana caranya? Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi, pengacara, kata Rudi. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran abis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring. Saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali,
Pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat disidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua.
Dua orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purn Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor, atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor.
Aep tanpa diduga mendatangi kediaman Deddy Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan Aep kepada Deddy Mulyadi. "Cenah abah semalam teh nangis ketemu Aep," kata Deddy Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya Aep yang menangis sambil memeluknya. "Saya mah enggak nangis. Aep yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu," kata dia dikutip tribunnews.bogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, Aep cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya Aep. "Aep, kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin saran bapak," kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada Aep. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. "Ngomongna teh muter-muter wi. Kudu kumaha atuh," kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada Aep hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. "Abah teh ngan ngelingan, menyadarkan, si Aep hungkul," kata Rudy Pelor kepada Deddy Mulyadi. Aep dikawal 4 pengacara. Rudy Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, Aep di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. "Malam teh anak, Aep, datang," kata pria yang akrab disapa Abah tersebut. Deddy Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudy Pelor dan Aep, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. "Saya geus lalajo golek bah di Kuningan tadi peting. Pulang setengah 3, kata Deddy Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudy bercerita, kedatangan Aep tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya. "Aep sempat telepon saya juga," kata Deddy Mulyadi dikutip tribunnews.bogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. "Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping Aep." Ia menyebut, 4 orang yang mengawal Aep itu 3 wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan Aep. "Hayang, ingin, ngobrol jeung anak teh kumaha, carana, gimana caranya? Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi pengacara," kata Rudy. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran habis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. "Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah Kalap teringat kembali memori masa lalu," kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, "Nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring,
Saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat disidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi.
Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purn Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi. Penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor,
atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF tanpa diduga mendatangi kediaman Deddy Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan AF kepada Deddy Mulyadi. "Cenah abah semalam teh nangis ketemu AF," kata Deddy Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. "Saya mah enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu," kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, AF cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya AF. "AF kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin saran bapak," kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada AF. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. "Ngomongna teh muter-muter wi. Kudu kumaha atuh," kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada AF hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. "Abah teh ngan ngelingan, menyadarkan, si AF hungkul," kata Rudy Pelor kepada Deddy Mulyadi. AF dikawal 4 pengacara. Rudy Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, AF di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. "Malam teh anak, AF, datang," kata pria yang akrab disapa Abah tersebut. Deddy Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudy Pelor dan AF, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. "Saya geus lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang setengah 3, kata Deddy Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudy bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, AF, sempat telepon saya juga, kata Deddy Mulyadi dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. "Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping AF." Ia menyebut, 4 orang yang mengawal AF itu 3 wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan AF. "Hayang, ingin, ngobrol jeung anak teh kumaha, carana, gimana caranya? Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi pengacara," kata Rudy. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran abis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. "Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya.
Aldi udah kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, "Nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring, saya mau fight dengan Pak Rudiana," kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. "Tentunya ada upaya kami," kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. "Tidak disiksa," tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. "Kami foto ada dokumentasinya," kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. "Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan," kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua, polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. "Kami disiksa, diinjak, ditendang," bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. "Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat di sidang PK Saka Tatal.
Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purn, Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi. Penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang.
Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor, atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF tanpa diduga mendatangi kediaman Dedi Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan AF kepada Dedi Mulyadi. "Cenah abah semalam teh nangis ketemu AF," kata Dedi Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. "Saya mah enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu," kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Ia menyebut, AF cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya AF. "AF kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin saran bapak," kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada AF. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. "Ngomongna teh muter-muter wi. Kudu kumaha atuh," kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada AF hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. "Abah teh ngan ngelingan, menyadarkan, si AF hungkul," kata Rudy Pelor kepada Dedi Mulyadi. AF dikawal 4 pengacara. Rudy Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, AF di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. "Malam teh anak, AF, datang," kata pria yang akrab disapa Abah tersebut. Dedi Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudy Pelor dan AF, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. "Saya geus lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang 2:30, 2:30, kata Dedi Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudy bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, AF, sempat telepon saya juga, kata Dedi Mulyadi dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. "Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping AF." Ia menyebut, 4 orang yang mengawal AF itu 3 wanita dan 1 laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan AF. "Hayang, ingin, ngobrol jeung anak teh kumaha, carana, gimana caranya? Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi pengacara," kata Rudy. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran abis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya,
Tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring. Saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon.
Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat di sidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purn Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya.
Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Maxi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor, atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF tanpa diduga mendatangi kediaman Dedi Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan AF kepada Dedi Mulyadi. "Cenah abah semalam teh nangis ketemu AF," kata Dedi Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. "Saya mah enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu," kata dia dikutip tribunnews.bogor.com dari tayangan YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Ia menyebut, AF cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya AF. "AF kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin saran bapak," kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada AF. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. "Ngomongna teh muter-muter wi. Kudu kumaha atuh," kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada AF hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. "Abah teh ngan ngelingan, menyadarkan, si AF hunggul," kata Rudy Pelor kepada Dedi Mulyadi. AF dikawal 4 pengacara. Rudy Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, AF di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. "Malam teh anak, AF, datang," kata pria yang akrab disapa Abah tersebut. Dedi Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudy Pelor dan AF, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. "Saya geus lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang setengah 3, kata Dedi Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudy bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, AF, sempat telepon saya juga, kata Dedi Mulyadi dikutip tribunnews.bogor.com dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. "Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping AF." Ia menyebut, 4 orang yang mengawal AF itu 3 wanita dan 1 laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan AF. "Hayang, ingin, ngobrol jeung anak teh kumaha, carana, gimana caranya? Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi pengacara," kata Rudy. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran habis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui,
Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring. Saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Darah sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana.
Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat disidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka. Sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purn Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia.
Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor, atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF tanpa diduga mendatangi kediaman Dedi Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan AF kepada Dedi Mulyadi. "Cenah abah semalam teh nangis ketemu AF," kata Dedi Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. "Saya mah enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu," kata dia dikutip tribunnews.bogor.com dari tayangan YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Ia menyebut, AF cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya AF. "AF kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin saran bapak," kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada AF. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. "Ngomongna teh muter-muter wi. Kudu kumaha atuh," kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada AF hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. "Abah teh ngan ngelingan, menyadarkan, si AF hungkul," kata Rudy Pelor kepada Dedi Mulyadi. AF dikawal 4 pengacara. Rudy Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, AF di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. "Malam teh anak, AF, datang," kata pria yang akrab disapa Abah tersebut. Dedi Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudy Pelor dan AF, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. "Saya geus lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang setengah 3, kata Dedi Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudy bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, AF, sempat telepon saya juga, kata Dedi Mulyadi dikutip tribunnews.bogor.com dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. "Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping AF." Ia menyebut, 4 orang yang mengawal AF itu 3 wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan AF. "Hayang, ingin, ngobrol jeung anak teh kumaha, carana, gimana caranya?"
Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi, pengacara, kata Rudi. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran abis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah Kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring, saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas,
jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat dua anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat disidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka. Sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purn Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan,
ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor, atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF tanpa diduga mendatangi kediaman Dedi Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan AF kepada Dedi Mulyadi. Cenah abah semalam teh nangis ketemu AF, kata Dedi Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. Saya mah enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu, kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Ia menyebut, AF cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya AF. AF kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin saran bapak, kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada AF. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Ngomongna teh muter-muter wi, kudu kumaha atuh, kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada AF hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Abah teh ngan ngelingan, menyadarkan, si AF hungkul, kata Rudy Pelor kepada Dedi Mulyadi. AF dikawal 4 pengacara. Rudy Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, AF di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Malam teh anak, AF, datang, kata pria yang akrab disapa Abah tersebut. Dedi Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudy Pelor dan AF, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Saya geus lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang 2:30, 2:30, kata Dedi Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudy bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, AF, sempat telepon saya juga,
kata Deddy Mulyadi dikutip tribunnews.bogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping Aep. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal Aep itu 3 wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan Aep. Hayang, ingin, ngobrol jeung anak teh kumaha, carana, gimana caranya? Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi, pengacara, kata Rudy. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran abis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring, saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang,
kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat di sidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon.
Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi. Penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor, atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF tanpa diduga mendatangi kediaman Dedi Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan AF kepada Dedi Mulyadi. Cenah abah semalam teh nangis ketemu AF, kata Dedi Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. Saya mah enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu, kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Ia menyebut, AF cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya AF. AF kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin saran bapak, kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada AF. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Ngomongna teh muter-muter wi. Kudu kumaha atuh, kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada AF hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Abah teh ngan ngelingan, menyadarkan, si AF hungkul, kata Rudy Pelor kepada Dedi Mulyadi. AF dikawal 4 pengacara. Rudy Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, AF di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Malam teh anak, AF, datang, kata pria yang akrab disapa abah tersebut. Dedi Mulyadi mengatakan,
Saat pertemuan Rudy Pelor dan Aep, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Saya geus lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang setengah 3, kata Dedi Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudy bercerita, kedatangan Aep tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya. Aep, sempat telepon saya juga, kata Dedi Mulyadi dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping Aep. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal Aep itu 3 wanita dan 1 laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan Aep. Hayang, ingin, ngobrol jeung anak teh kumaha, carana, gimana caranya? Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi, pengacara, kata Rudy. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran abis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring. Saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya,
Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat di sidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana.
Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. "Kami foto ada dokumentasinya," kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. "Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan," kata Ibtu Rudiana. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purn Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. "Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua," kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. "Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima," katanya. "Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi," sambung Arianto. Meski tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu, Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor, atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF tanpa diduga mendatangi kediaman Dedi Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan AF kepada Dedi Mulyadi. "Cenah abah semalam teh nangis ketemu AF," kata Dedi Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. "Saya mah enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu," kata dia dikutip tribunnews.bogor.com dari tayangan YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Ia menyebut, AF cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya AF. "AF kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin saran bapak," kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada AF. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. "Ngomongna teh muter-muter wi.
Kudu kumaha atuh, kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada Aep hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Abah teh ngan ngelingan, menyadarkan, si Aep hunggul, kata Rudy Pelor kepada Dedi Mulyadi. Aep dikawal 4 pengacara. Rudy Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, Aep di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Malam teh anak, Aep, datang, kata pria yang akrab disapa Abah tersebut. Dedi Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudy Pelor dan Aep, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Saya geus lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang setengah 3, kata Dedi Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudy bercerita, kedatangan Aep tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, Aep, sempat telepon saya juga, kata Dedi Mulyadi dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat, kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping Aep. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal Aep itu 3 wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan Aep. Hayang, ingin, ngobrol jeung anak teh kumaha, carana, gimana caranya? Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi, pengacara, kata Rudy. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran abis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah Kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring, saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon.
Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua, polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat disidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa,
Tambahnya, Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purn Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor, atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF tanpa diduga mendatangi kediaman Dedi Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan AF kepada Dedi Mulyadi. "Cenah abah semalam teh nangis ketemu AF," kata Dedi Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. "Saya mah enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu,"
kata dia dikutip tribunnews.bogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, Aep cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudi melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya Aep. Aep, kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin saran bapak, kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada Aep. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Ngomongna teh muter-muter wi. Kudu kumaha atuh, kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada Aep hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Abah teh ngan ngelingan, menyadarkan, si Aep hungkul, kata Rudy Pelor kepada Deddy Mulyadi. Aep dikawal 4 pengacara. Rudy Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, Aep di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Malam teh anak, Aep, datang, kata pria yang akrab disapa Abah tersebut. Deddy Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudy Pelor dan Aep, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Saya geus lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang setengah 3, kata Deddy Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudi bercerita, kedatangan Aep tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, Aep, sempat telepon saya juga, kata Deddy Mulyadi dikutip tribunnews.bogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat, kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping Aep. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal Aep itu 3 wanita dan 1 laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan Aep. Hayang, ingin, ngobrol jeung anak teh kumaha, carana, gimana caranya? Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi, pengacara, kata Rudy. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran abis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah Kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring. Saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali,
Pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat disidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua.
Dua orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purn Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor, atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor.
Aep tanpa diduga mendatangi kediaman Deddy Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan Aep kepada Deddy Mulyadi. "Cenah abah semalam teh nangis ketemu Aep," kata Deddy Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya Aep yang menangis sambil memeluknya. "Saya mah enggak nangis. Aep yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu," kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, Aep cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya Aep. "Aep, kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin saran bapak," kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada Aep. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. "Ngomongna teh muter-muter wi. Kudu kumaha atuh," kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada Aep hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. "Abah teh ngan ngelingan, menyadarkan, si Aep hungkul," kata Rudy Pelor kepada Deddy Mulyadi. Aep dikawal 4 pengacara. Rudy Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, Aep di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. "Malam teh anak, Aep, datang," kata pria yang akrab disapa Abah tersebut. Deddy Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudy Pelor dan Aep, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. "Saya geus lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang setengah 3, kata Deddy Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudy bercerita, kedatangan Aep tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya. Aep sempat telepon saya juga, kata Deddy Mulyadi dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. "Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping Aep." Ia menyebut, 4 orang yang mengawal Aep itu 3 wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan Aep. "Hayang, ingin, ngobrol jeung anak teh kumaha, carana, gimana caranya? Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi pengacara," kata Rudy. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran abis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. "Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah Kalap teringat kembali memori masa lalu," kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, "Nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring,
Saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat di sidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi.
Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purn Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor,
atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF tanpa diduga mendatangi kediaman Deddy Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan AF kepada Deddy Mulyadi. "Cenah abah semalam teh nangis ketemu AF," kata Deddy Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. "Saya mah enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu," kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, AF cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya AF. "AF kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin saran bapak," kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada AF. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. "Ngomongna teh muter-muter wi. Kudu kumaha atuh," kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada AF hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. "Abah teh ngan ngelingan, menyadarkan, si AF hungkul," kata Rudy Pelor kepada Deddy Mulyadi. AF dikawal 4 pengacara. Rudy Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, AF di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. "Malam teh anak, AF, datang," kata pria yang akrab disapa Abah tersebut. Deddy Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudy Pelor dan AF, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. "Saya geus lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang setengah 3, kata Deddy Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudy bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, AF, sempat telepon saya juga, kata Deddy Mulyadi dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. "Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping AF." Ia menyebut, 4 orang yang mengawal AF itu 3 wanita dan 1 laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan AF. "Hayang, ingin, ngobrol jeung anak teh kumaha, carana, gimana caranya? Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi pengacara," kata Rudy. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran abis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. "Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya.
Aldi udah kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, "Nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring, saya mau fight dengan Pak Rudiana," kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. "Tentunya ada upaya kami," kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. "Tidak disiksa," tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. "Kami foto ada dokumentasinya," kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. "Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan," kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua, polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. "Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu," kata Aldi, "terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar." Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. "Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat disidang PK Saka Tatal.
Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purn, Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi. Penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang.
Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor, atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF tanpa diduga mendatangi kediaman Dedi Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan AF kepada Dedi Mulyadi. "Cenah abah semalam teh nangis ketemu AF," kata Dedi Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. "Saya mah enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu," kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Ia menyebut, AF cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya AF. "AF kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin saran bapak," kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada AF. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. "Ngomongna teh muter-muter wi. Kudu kumaha atuh," kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada AF hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. "Abah teh ngan ngelingan, menyadarkan, si AF hungkul," kata Rudy Pelor kepada Dedi Mulyadi. AF dikawal 4 pengacara. Rudy Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, AF di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. "Malam teh anak, AF, datang," kata pria yang akrab disapa Abah tersebut. Dedi Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudy Pelor dan AF, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. "Saya geus lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang setengah 3, kata Dedi Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudy bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, AF, sempat telepon saya juga, kata Dedi Mulyadi dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. "Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping AF." Ia menyebut, 4 orang yang mengawal AF itu 3 wanita dan 1 laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan AF. "Hayang, ingin ngobrol jeung anak teh kumaha carana, gimana caranya? Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi pengacara," kata Rudy. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran abis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya,
Tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring. Saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon.
Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat di sidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purn, Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi. Penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya.
Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Maxi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor, atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF tanpa diduga mendatangi kediaman Dedi Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan AF kepada Dedi Mulyadi. "Cenah abah semalam teh nangis ketemu AF," kata Dedi Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. "Saya mah enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu," kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Ia menyebut, AF cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya AF. "AF kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin saran bapak," kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada AF. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. "Ngomongna teh muter-muter wi. Kudu kumaha atuh," kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada AF hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. "Abah teh ngan ngelingan, menyadarkan, si AF hunggul," kata Rudy Pelor kepada Dedi Mulyadi. AF dikawal 4 pengacara. Rudy Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, AF di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. "Malam teh anak, AF, datang," kata pria yang akrab disapa Abah tersebut. Dedi Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudy Pelor dan AF, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. "Saya geus lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang 2:30, 2:30, kata Dedi Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudy bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, AF, sempat telepon saya juga, kata Dedi Mulyadi dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. "Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping AF." Ia menyebut, 4 orang yang mengawal AF itu 3 wanita dan 1 laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan AF. "Hayang, ingin, ngobrol jeung anak teh kumaha, carana, gimana caranya? Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi, pengacara," kata Rudy. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran habis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui,
Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring, saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana.
Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat disidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka. Sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purn, Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa. Termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia.
Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor, atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF tanpa diduga mendatangi kediaman Dedi Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan AF kepada Dedi Mulyadi. "Cenah abah semalam teh nangis ketemu AF," kata Dedi Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. "Saya mah enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu," kata dia dikutip tribunnews.bogor.com dari tayangan YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Ia menyebut, AF cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya AF. "AF kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin saran bapak," kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada AF. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. "Ngomongna teh muter-muter wi. Kudu kumaha atuh," kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada AF hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. "Abah teh ngan ngelingan, menyadarkan, si AF hunggul," kata Rudy Pelor kepada Dedi Mulyadi. AF dikawal 4 pengacara. Rudy Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, AF di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. "Malam teh anak, AF, datang," kata pria yang akrab disapa Abah tersebut. Dedi Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudy Pelor dan AF, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. "Saya geus lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang setengah 3, kata Dedi Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudy bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, AF, sempat telepon saya juga, kata Dedi Mulyadi dikutip tribunnews.bogor.com dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. "Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping AF." Ia menyebut, 4 orang yang mengawal AF itu 3 wanita dan 1 laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan AF. "Hayang, ingin, ngobrol jeung anak teh kumaha, carana, gimana caranya?"
Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi pengacara, kata Rudi. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran habis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah Kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring. Saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas,
jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat disidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purn Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan,
ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor, atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF tanpa diduga mendatangi kediaman Dedi Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan AF kepada Dedi Mulyadi. Cenah abah semalam teh nangis ketemu AF, kata Dedi Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. Saya mah enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu, kata dia dikutip tribunnews.bogor.com dari tayangan YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Ia menyebut, AF cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya AF. AF kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin saran bapak, kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada AF. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Ngomongna teh muter-muter wi. Kudu kumaha atuh, kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada AF hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Abah teh ngan ngelingan, menyadarkan, si AF hunggul, kata Rudy Pelor kepada Dedi Mulyadi. AF dikawal 4 pengacara. Rudy Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, AF di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Malam teh anak, AF, datang, kata pria yang akrab disapa Abah tersebut. Dedi Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudy Pelor dan AF, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Saya ges lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang 2:30, 2:30, kata Dedi Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudy bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, AF, sempat telepon saya juga,
kata Deddy Mulyadi dikutip tribunnews.bogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat, kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping Aep. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal Aep itu 3 wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan Aep. Hayang, ingin, ngobrol jeung anak teh kumaha, carana, gimana caranya? Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi, pengacara, kata Rudy. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran habis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring, saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang,
kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin, yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat disidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon.
Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi. Penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor, atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF tanpa diduga mendatangi kediaman Dedi Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan AF kepada Dedi Mulyadi. Cenah abah semalam teh nangis ketemu AF, kata Dedi Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. Saya mah enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu, kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Ia menyebut, AF cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya AF. AF kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin saran bapak, kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada AF. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Ngomongna teh muter-muter wi. Kudu kumaha atuh, kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada AF hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Abah teh ngan ngelingan, menyadarkan, si AF hungkul, kata Rudy Pelor kepada Dedi Mulyadi. AF dikawal 4 pengacara. Rudy Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, AF di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Malam teh anak, AF, datang, kata pria yang akrab disapa Abah tersebut. Dedi Mulyadi mengatakan,
saat pertemuan Rudy Pelor dan Aep, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Saya ges lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang setengah 3, kata Dedi Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudy bercerita, kedatangan Aep tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya. Aep, sempat telepon saya juga, kata Dedi Mulyadi dikutip tribunnews.bogor.com dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping Aep. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal Aep itu 3 wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan Aep. Hayang, ingin, ngobrol jeung anak teh kumaha, carana, gimana caranya? Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi, pengacara, kata Rudy. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran abis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah Kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring. Saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya,
Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat di sidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana.
Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. "Kami foto ada dokumentasinya," kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. "Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan," kata Ibtu Rudiana. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purn Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. "Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua," kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor, atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF tanpa diduga mendatangi kediaman Dedi Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan AF kepada Dedi Mulyadi. "Cenah abah semalam teh nangis ketemu AF," kata Dedi Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. "Saya mah enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu," kata dia dikutip tribunnews.bogor.com dari tayangan YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Ia menyebut, AF cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya AF. "AF kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin saran bapak," kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada AF. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. "Ngomongna teh muter-muter wi.
Kudu kumaha atuh, kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada Aep hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Abah teh ngan ngelingan, menyadarkan, si Aep hungkul, kata Rudy Pelor kepada Deddy Mulyadi. Aep dikawal 4 pengacara. Rudy Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, Aep di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Malam teh anak, Aep, datang, kata pria yang akrab disapa Abah tersebut. Deddy Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudy Pelor dan Aep, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Saya geus lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang setengah 3, kata Deddy Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudy bercerita, kedatangan Aep tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, Aep, sempat telepon saya juga, kata Deddy Mulyadi dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping Aep. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal Aep itu 3 wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan Aep. Hayang, ingin, ngobrol jeung anak teh kumaha, carana, gimana caranya? Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi, pengacara, kata Rudy. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran abis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah Kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring, saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon.
Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua, polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat disidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak,
disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purn Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor, atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF tanpa diduga mendatangi kediaman Dedi Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan AF kepada Dedi Mulyadi. "Cenah abah semalam teh nangis ketemu AF," kata Dedi Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. "Saya mah enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu,"
kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, Aep cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudi melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya Aep. Aep kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin saran bapak, kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada Aep. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Ngomongna teh muter-muter wi. Kudu kumaha atuh, kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada Aep hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Abah teh ngan ngelingan, menyadarkan, si Aep hungkul, kata Rudy Pelor kepada Deddy Mulyadi. Aep dikawal 4 pengacara. Rudy Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, Aep di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Malam teh anak, Aep, datang, kata pria yang akrab disapa Abah tersebut. Deddy Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudy Pelor dan Aep, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Saya ges lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang setengah 3, kata Deddy Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudi bercerita, kedatangan Aep tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, Aep, sempat telepon saya juga, kata Deddy Mulyadi dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat, kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping Aep. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal Aep itu 3 wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan Aep. Hayang, ingin, ngobrol jeung anak teh kumaha, carana, gimana caranya? Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi, pengacara, kata Rudy. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran abis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah Kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring. Saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali,
Pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat disidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua.
Dua orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purn Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor, atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor.
Aep tanpa diduga mendatangi kediaman Deddy Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan Aep kepada Deddy Mulyadi. "Cenah abah semalam teh nangis ketemu Aep," kata Deddy Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya Aep yang menangis sambil memeluknya. "Saya mah enggak nangis. Aep yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu," kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, Aep cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya Aep. "Aep, kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin saran bapak," kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada Aep. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. "Ngomongna teh muter-muter wi. Kudu kumaha atuh," kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada Aep hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. "Abah teh ngan ngelingan, menyadarkan, si Aep hungkul," kata Rudy Pelor kepada Deddy Mulyadi. Aep dikawal 4 pengacara. Rudy Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, Aep di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. "Malam teh anak, Aep, datang," kata pria yang akrab disapa Abah tersebut. Deddy Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudy Pelor dan Aep, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. "Saya geus lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang setengah 3, kata Deddy Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudy bercerita, kedatangan Aep tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya. Aep sempat telepon saya juga, kata Deddy Mulyadi dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. "Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping Aep." Ia menyebut, 4 orang yang mengawal Aep itu 3 wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan Aep. "Hayang, ingin, ngobrol jeung anak teh kumaha, carana, gimana caranya? Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi pengacara," kata Rudy. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran abis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. "Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah Kalap teringat kembali memori masa lalu," kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, "Nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring,
Saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat di sidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi.
Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purn Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor,
atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF tanpa diduga mendatangi kediaman Deddy Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan AF kepada Deddy Mulyadi. "Cenah abah semalam teh nangis ketemu AF," kata Deddy Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. "Saya mah enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu," kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, AF cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya AF. "AF kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin saran bapak," kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada AF. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. "Ngomongna teh muter-muter wi. Kudu kumaha atuh," kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada AF hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. "Abah teh ngan ngelingan, menyadarkan, si AF hungkul," kata Rudy Pelor kepada Deddy Mulyadi. AF dikawal 4 pengacara. Rudy Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, AF di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. "Malam teh anak, AF, datang," kata pria yang akrab disapa abah tersebut. Deddy Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudy Pelor dan AF, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. "Saya geus lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang setengah 3, kata Deddy Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa abah olehnya. Abah Rudy bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, AF, sempat telepon saya juga, kata Deddy Mulyadi dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. "Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping AF." Ia menyebut, 4 orang yang mengawal AF itu 3 wanita dan 1 laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan AF. "Hayang, ingin, ngobrol jeung anak teh kumaha, carana, gimana caranya? Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi pengacara," kata Rudy. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran abis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. "Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya.
Aldi udah kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, "Nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring, saya mau fight dengan Pak Rudiana," kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. "Tentunya ada upaya kami," kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. "Tidak disiksa," tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. "Kami foto ada dokumentasinya," kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. "Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan," kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua, polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. "Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu," kata Aldi, "terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar." Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. "Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat disidang PK Saka Tatal.
Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purn, Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi. Penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang.
Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor, atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF tanpa diduga mendatangi kediaman Dedi Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan AF kepada Dedi Mulyadi. "Cenah abah semalam teh nangis ketemu AF," kata Dedi Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. "Saya mah enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu," kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Ia menyebut, AF cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya AF. "AF kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin saran bapak," kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada AF. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. "Ngomongna teh muter-muter wi. Kudu kumaha atuh," kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada AF hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. "Abah teh ngan ngelingan, menyadarkan, si AF hungkul," kata Rudy Pelor kepada Dedi Mulyadi. AF dikawal 4 pengacara. Rudy Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, AF di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. "Malam teh anak, AF, datang," kata pria yang akrab disapa Abah tersebut. Dedi Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudy Pelor dan AF, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. "Saya geus lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang setengah 3, kata Dedi Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudy bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, AF, sempat telepon saya juga, kata Dedi Mulyadi dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. "Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping AF." Ia menyebut, 4 orang yang mengawal AF itu 3 wanita dan 1 laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan AF. "Hayang, ingin ngobrol jeung anak teh kumaha carana, gimana caranya? Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi pengacara," kata Rudy. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran abis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya,
Tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring. Saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon.
Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat di sidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purn, Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi. Penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya.
Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Maxi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor, atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF tanpa diduga mendatangi kediaman Dedi Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan AF kepada Dedi Mulyadi. "Cenah abah semalam teh nangis ketemu AF," kata Dedi Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. "Saya mah enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu," kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Ia menyebut, AF cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya AF. "AF kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin saran bapak," kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada AF. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. "Ngomongna teh muter-muter wi. Kudu kumaha atuh," kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada AF hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. "Abah teh ngan ngelingan, menyadarkan, si AF hunggul," kata Rudy Pelor kepada Dedi Mulyadi. AF dikawal 4 pengacara. Rudy Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, AF di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. "Malam teh anak, AF, datang," kata pria yang akrab disapa Abah tersebut. Dedi Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudy Pelor dan AF, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. "Saya geus lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang 2:30, 2:30, kata Dedi Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudy bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, AF, sempat telepon saya juga, kata Dedi Mulyadi dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. "Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping AF." Ia menyebut, 4 orang yang mengawal AF itu 3 wanita dan 1 laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan AF. "Hayang, ingin, ngobrol jeung anak teh kumaha, carana, gimana caranya? Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi, pengacara," kata Rudy. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran abis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui,
Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring, saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana.
Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat disidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka. Sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purn, Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa. Termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia.
Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor, atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF tanpa diduga mendatangi kediaman Dedi Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan AF kepada Dedi Mulyadi. "Cenah abah semalam teh nangis ketemu AF," kata Dedi Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. "Saya mah enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu," kata dia dikutip tribunnews.bogor.com dari tayangan YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Ia menyebut, AF cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya AF. "AF kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin saran bapak," kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada AF. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. "Ngomongna teh muter-muter wi. Kudu kumaha atuh," kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada AF hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. "Abah teh ngan ngelingan, menyadarkan, si AF hunggul," kata Rudy Pelor kepada Dedi Mulyadi. AF dikawal 4 pengacara. Rudy Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, AF di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. "Malam teh anak, AF, datang," kata pria yang akrab disapa Abah tersebut. Dedi Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudy Pelor dan AF, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. "Saya geus lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang setengah 3, kata Dedi Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudy bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, AF, sempat telepon saya juga, kata Dedi Mulyadi dikutip tribunnews.bogor.com dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. "Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping AF." Ia menyebut, 4 orang yang mengawal AF itu 3 wanita dan 1 laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan AF. "Hayang, ingin, ngobrol jeung anak teh kumaha, carana, gimana caranya?"
Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi pengacara, kata Rudi. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran abis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah Kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring. Saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas,
jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat dua anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat disidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purn Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan,
ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2000. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor, atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF tanpa diduga mendatangi kediaman Dedi Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan AF kepada Dedi Mulyadi. "Cenah abah semalam teh nangis ketemu AF," kata Dedi Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. "Saya mah enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu," kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Ia menyebut, AF cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya AF. "AF kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin saran bapak," kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada AF. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. "Ngomongna teh muter-muter wi. Kudu kumaha atuh," kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada AF hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. "Abah teh ngelingan, menyadarkan, si AF hungkul," kata Rudy Pelor kepada Dedi Mulyadi. AF dikawal 4 pengacara. Rudy Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, AF di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. "Malam teh anak, AF, datang," kata pria yang akrab disapa Abah tersebut. Dedi Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudy Pelor dan AF, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. "Saya geus lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang setengah 3, kata Dedi Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudy bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, AF, sempat telepon saya juga, kata Dedi Mulyadi dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. "Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping AF." Ia menyebut, 4 orang yang mengawal AF itu 3 wanita dan 1 laki-laki.
Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan Aep. "Hayang, ingin ngobrol jeung anak teh kumaha carana, gimana caranya? Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi pengacara," kata Rudi. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran abis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. "Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah Kalap teringat kembali memori masa lalu," kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, "Nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring, saya mau fight dengan Pak Rudiana," kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. "Tentunya ada upaya kami," kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. "Tidak disiksa," tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. "Kami foto ada dokumentasinya," kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. "Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan," kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. "Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu," kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar.
Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat di sidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purn, Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin,
Tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi. Penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor, atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF tanpa diduga mendatangi kediaman Dedi Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan AF kepada Dedi Mulyadi. Cenah abah semalam teh nangis ketemu AF, kata Dedi Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. Saya mah enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu, kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Ia menyebut, AF cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya AF. AF kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin saran bapak, kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada AF. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Ngomongna teh muter-muter wi. Kudu kumaha atuh, kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada AF hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Abah teh ngelingan, menyadarkan, si AF hungkul, kata Rudy Pelor kepada Dedi Mulyadi. AF dikawal 4 pengacara. Rudy Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, AF di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Malam teh anak, AF, datang, kata pria yang akrab disapa abah tersebut. Dedi Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudy Pelor dan AF, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Saya geus lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang 2:30, 2:30, kata Dedi Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudy bercerita,
kedatangan Aep tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya. Aep, sempat telepon saya juga, kata Deddy Mulyadi dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping Aep. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal Aep itu 3 wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan Aep. Hayang, ingin, ngobrol jeung anak teh kumaha, carana, gimana caranya? Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi, pengacara, kata Rudy. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran abis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring. Saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra,
Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat di sidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan,
kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor, atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF tanpa diduga mendatangi kediaman Dedi Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan AF kepada Dedi Mulyadi. Cenah abah semalam teh nangis ketemu AF, kata Dedi Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. Saya mah enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu, kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Ia menyebut, AF cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya AF. AF kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin saran bapak, kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada AF. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Ngomongna teh muter-muter wi. Kudu kumaha atuh, kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada AF hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Abah teh ngan ngelingan, menyadarkan si AF